Salam guru penggerak, salam sehat tanpa obat. Saya Alexander Chandra, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam aksi nyata modul 3.3, saya membuat sebuah program sekolah terkait dengan gerakan literasi sekolah. Dalam hal ini saya membuat program dengan nama Kreator Literasi. Kreator literasi ini berkaitan dengan pembuatan konten-konten literasi yang akan dilakukan oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Ngabang menggunakan platform digital seperti TikTok atau YouTube. Terkait dengan aksi nyata terakhir dari pendidikan guru penggerak yang harus saya laksanakan, dalam hal ini saya merancang sebuah program untuk menggalakkan program gerakan literasi sekolah. Dalam hal ini saya kemarin membuat sebuah program yang bernama Kreator Literasi. Harapan saya nanti Bapak dan warga sekolah lainnya bisa memberikan peluang bagi saya untuk menerapkan program ini di sekolah terkait dengan literasi siswa-siswi di sekolah. Dalam hal ini program literasi ini bentuknya adalah kreasi siswa-siswi SMK Negeri 1 Ngabang dalam bentuk digital. Yang rencananya nanti saya akan menggunakan platform TikTok dan YouTube untuk media sebagai siswa-siswi untuk mengekspresikan konten-konten yang akan mereka. Harapan saya tanggapan dari pihak sekolah positif terkait itu. Terima kasih. Jadi masalah kreator literasi, saya selaku kepala sekolah melihat topiknya kreator literasi, berarti nanti ada ya inisiator yang melakukan bagaimana penerapan literasi di berbagai literasi. Karena ketika berbicara masalah literasi, ya mungkin saat ini orang melihatnya lebih pada membaca, ya. Tetapi dunia sekarang ya literasi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dan kita pindahkan semua itu, kemudian kita ya publikasikan, itu juga merupakan
kayaknya seperti itu. Nah, terus rencana dan niat ini, saya rasa ini rencana dan niat yang baik untuk memajukan dunia pendidikan, apalagi dunia pendidikan saat ini ketika kita tidak familiar, kurang bergaul, kurang bersahabat dengan digital. Nah itu ya saatnya nanti kita akan tergerus oleh perkembangan. Oleh karena itu inisiatif untuk mengembangkan literasi digital, saya rasa ini baik. Kemudian ini juga mungkin tidak hanya untuk peserta didik, baiknya dari kelompok guru juga, karena nanti begitu banyak teman Bapak Ibu guru yang sudah terbiasa dengan digitalisasi. Harapannya semua guru bakal juga bisa menerapkan atau bisa merambah kemampuan mereka di digitalisasi kepada peserta didiknya untuk masing-masing mata pelajaran yang diampu oleh guru mata pelajaran. Jadi saya selaku kepala sekolah sangat mendukung rencana ini, niat ini, ya harapannya bisa berjalan dengan baik. Ya, terkait dengan aset sekolah nanti akan saya jelaskan dalam hal ini adalah seluruh dewan guru juga Pak, termasuk orang tua, hingga wali kelas, dan menjadi aktor utama itu adalah siswa-siswi SMK di secara keseluruhan. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas respon yang baik dari pihak sekolah terkait dengan program yang akan saya laksanakan ini. Semoga program yang saya inisiasi ini bisa bermanfaat untuk perkembangan SMK Negeri 1 ke depan, terutama berkaitan dengan gerakan literasi sekolah yang saat ini mau tidak mau harus kita laksanakan sesuai dengan harapan dan program dari Kementerian Pendidikan. Terima kasih Bapak, selamat pagi Pak. Oke, sama-sama. Selamat pagi Bu Melisa. Selamat pagi. Mohon maaf ya Pak Alex, saya sambil-sambil. Oh iya baik. Saya ingin menggali informasi Bu terkait dengan proses pembelajaran yang selama ini dilakukan terkait dengan siswa-siswi kita Bu ya. Yang kita tahu kan di kurikulum Merdeka pembelajaran itu harus berpusat pada murid Bu ya. Jadi kita memang fokus bagaimana murid bisa menjadi pemimpin bagi dirinya dalam proses pembelajaran. Berhubungan dengan itu Bu, saya ingin menanyakan tentang beberapa aspek yang kaitannya dengan proses pembelajaran ini yang selama ini telah dijalani. Yang pertama tentang kesiapan belajar murid di kelas dan guru. Aku selama ini bagaimana Bu biasanya kesiapan belajar anak-anak? Apakah 100% siap mereka atau apakah perlu arahan lagi dari ibu atau bagaimana? Kurikulum Merdeka Pak ya. Untuk anak-anak di tingkat SMK kita, kalau kesiapan belajar mungkin saya katakan agak kurang. Kenapa dikatakan agak kurang? Karena yang pertama, mereka ketika ke sekolah mungkin ada yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ada yang hanya datang ke sekolah karena ingin mendapatkan uang jajan saja. Ada yang memang benar-benar ke sekolah ingin mendapatkan pelajaran dari guru. Tapi ada juga yang hanya ingin ketemu dengan teman-teman. Nah, mengenai kesiapan belajarnya, anak-anak di sini mungkin kurang mau membaca. Kurang mau membaca,
apalagi untuk mengulang pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi ketika kita memulai untuk pelajaran, kita harus mengulang lagi, mengingatkan kembali kepada mereka materi-materi apa yang sudah disampaikan, mengingatkan kembali kepada mereka apa-apa yang harus dipersiapkan, materi yang kita akan pelajari, terus kendala mereka ya, kenapa mereka kadang malas belajar, mereka tidak punya buku paket. Nah, ada buku paket tersedia di perpustakaan, tetapi siswa malas untuk ke perpustakaan. Pelajaran saya itu kurang. Kemudian terkait dengan minat murid ya. Selama Ibu mengajar di SMK 1 Ngabang ini, apakah Ibu pernah memetakan murid ini minat masuk ini, sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran? Minat ini maksudnya minat yang bagaimana? Ya, minat anak dalam proses pembelajaran, misalnya ini anak ini minatnya ke sini, anak ini ke sini. Ya. Nah, anak ini sukanya ini sukanya ini. Mungkin gaya belajar mereka kali ya, bukan? Bisa saja. Gaya belajar. Kalau untuk awal pembelajaran, saya pasti mengadakan tes awal. Ya, tes awal itu saya akan melihat bagaimana kesiapan mereka untuk nilai pertama. Nah, dari tes itu saya akan melihat, memetakan apakah siswa ini sudah siap untuk masuk ke materi yang berjalan atau harus diulang lagi. Nah, kalau minatnya, ini saya agak bingung di minatnya ini, apakah minat dalam pembelajaran atau minat mereka dalam, ya baik itu dalam pembelajaran maupun dalam ekstra atau dan seterusnya. ya, kalau minat itu kan mereka, kalau di SMK kan sudah ada ini ya, kompetensi masing-masing ya. Kompetensi. Nah, jadi dari yang mereka pilih itu sudah menunjukkan bahwa mereka sudah memilih ya. Nah, terus kalau untuk yang ekstranya, kita juga sudah memberikan pilihan kepada mereka dengan banyaknya ekstra. Jadi itu ya tergantung mereka masing-masing. Kemudian tentang profil belajar murid, murid kita ini kan memiliki berbagai profil ya, berbagai karakter. Kan ada murid yang sukanya dengan mendengar, kan ada yang suka dengan melihat, ya. Ada juga yang suka dengan harus diarahkan begini. Apakah profil itu selama ini sudah Ibu petakan sebagai seorang guru atau bagaimana? Oh, Ya. menurut saya itu tuh gaya belajar mereka Pak ya. Gaya belajar mereka pasti beda-beda. Ada yang bisa belajar dalam keadaan bisingan, ada yang bisa belajar dalam keadaan hening, ada yang bisa belajar dalam keadaan menggunakan musik. Terus ada juga yang bisa belajar dalam keadaan sendiri, tapi ada juga yang berkelompok. Nah, kadang kalau saya pelajaran saya kadang membuat mereka dalam berkelompok. Nah, berkelompok ini kenapa saya buatkan berkelompok? Itu untuk membantu mereka mengutarakan pendapat mereka di dalam kelompok kecil. Siapa tahu di dalam kelas besar mereka malu untuk mengungkapkannya. Jadi di dalam kelompok itu mereka bisa mengungkapkannya sesama mereka, sebaya mereka. Dan pemilihan kelompok itu juga bukan berdasarkan kemauan mereka, tetapi saya pilih mereka itu berbeda-beda. Artinya strategi yang Ibu terapkan selama ini untuk mengakali ya, gaya belajar yang berbeda-beda itu dengan menyatukan mereka dalam beberapa kelompok begitu ya. Apakah itu dirasakan efektif? Ada juga yang bisa dilakukan. Tidak semua barang itu dalam pembelajaran itu harus berkelompok. Ada juga yang harus mereka sendiri. Tapi sepanjang saya
melaksanakannya itu ada perubahan dari siswa yang awalnya kalau dalam kelas besar itu dia asik, tapi ketika di dalam kelompok dia mulai aktif. Jadi saya melihat itu ada perubahan kecil, meskipun kecil tapi paling tidak ada berubah. Ya. Baik Bu, terima kasih itu sekilas yang saya diskusikan bersama ini terkait dengan siswa yang ada di Bang ini. Terima kasih sekali lagi informasinya Bu. Pagi Pak, Ya. ada yang bisa saya bantu? Ya, ini ingin menggali informasi terkait siswa-siswi yang selama ini Ibu bimbing ya di dalam kelas terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Saya ingin menggali terkait dengan kesiapan belajar murid yang Ibu amati selama ini di kelas ini. Bagaimana Bu? Jujur ya Pak, untuk kesiapan proses pembelajaran anak-anak, terutama karena 2 tahun terakhir ini saya mengampu rombel anak otomotif, untuk kesiapan di dalam kelas itu sebagian yang saya amati selama ini, anak-anak ini sebagian besarnya ini kurang persiapan. Jadi beberapa kali saya pernah bertanya ke mereka, ya, seperti jawaban mereka begini. Saya kan perhatikan ini, mereka kan sepertinya mengantuk. Kemudian ada yang tidak membawa pulpen. Tidak membawa pulpen itu salah satu tidak siap kan Pak? Jadi mereka ini memang datang ke sekolah ya hanya datang, tidak ada kesiapan. Saya tanya kenapa? Jadi alasan mereka capek Bu, ada yang bilang capek, ada yang bilang ngantuk. Saya tanya, saya telusuri kenapa capek, kenapa ngantuk. Ada beberapa anak yang menyampaikan saya kerja Bu, kerja dari jam 4 saya udah ke pasar sayur, ada yang di pasar sayur. Kemudian jadi setelah itu saya baru berangkat ke sekolah. Berikutnya ada juga yang menyampaikan ngantuk Bu, kenapa? Main game Bu. Jadi saya baru tidur jam 3 subuh. Sedangkan di sekolah kita ini jam 6.30 sudah berada di lapangan. Itu untuk kesiapannya. Kesiapan aja mereka sudah tidak siap, apalagi untuk pelaksanaan proses pembelajaran itu yang benar-benar sungguh mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Ya. Kemudian terkait dengan minat murid Bu ya. Kan kalau anak otomotif di awal kita udah tahu minatnya pasti suka bongkar motor atau suka servis atau otak-atik motor atau otak-atik mobil itu ya. Nah, selain dari minat keahlian itu, apakah Ibu ada memetakan minat-minat lain yang dimiliki anak-anak yang Ibu ajari ini? Untuk khusus saya mengajar matematika, untuk sejauh ini saya belum melaksanakan itu Pak. Jadi saya memang mengajar sesuai dengan tupoksi saya mengajar matematika, tidak saya arahkan, tidak saya petakan untuk peminatan mereka. Jadi saya memang mengajar matematika secara umum. Cuman untuk 2 tahun ini juga karena kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, saya ada coba karena saya mengajar otomotif tadi, saya coba ada hubungkan untuk untuk produktif mereka ke matematika. Contohnya misalnya ada materi trigonometri kan, jadi mereka mencoba ke sudutnya, menghubungkan ke materi itu. Ini misalnya putarannya ketika mereka memutar kunci ini berapa, begitu Pak. Kemudian terkait dengan profil ya, profil belajar murid-murid kita ini kan macam-macam, ada kinestetik, kemudian visual ya, kemudian ada auditori, ada yang suka mendengar kan, ada yang suka melihat langsung, kemudian ada yang suka
melihat demonstrasi langsung dan seterusnya kan. Ya, apakah selama ini profil belajar murid kita ini udah Ibu petakan sebelum Ibu menyusun perangkat pembelajaran Bu ya? Agar nanti Ibu tahu, oh anak ini begini-begini, anak ini begini-begini, bagaimana membuat sebuah strategi pembelajaran untuk menangani beberapa profil tersebut. Untuk sejauh ini belum Pak. Belum ya, sejauh ini belum ya. Saya buat secara umum. Secara umum ya, jadi masih pantai rata satu strategi pembelajaran. Iya, begitu. Baik Bu. Terima kasih Bu. Mungkin itu jelas informasi yang ingin saya dapatkan dari Ibu, dari pengalaman Ibu sebagai guru di SMK 1 Ngabang ini. Semoga dengan informasi yang saya peroleh ini bisa memunculkan ide-ide baru bagi saya dan kita semua untuk proses perbaikan pembelajaran di SMK Negeri 1 Ngabang. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Pagi Pak. Selamat pagi dan salam sehat Bapak Ibu Wali kelas hebat. Sehat. Ya. Hari ini saya selaku calon guru penggerak di sekolah kita ingin memaparkan program aksi nyata yang merupakan program sekolah yang nantinya akan kita laksanakan di SMK Negeri 1 Ngabang terkait dengan penerapan pembelajaran kurikulum merdeka terutama. Ini adalah program nyata yang akan kita laksanakan mungkin beberapa tahun ke depan atau bahkan mungkin secara terus-menerus. Ya. Program ini saya beri nama Kreator Literasi. Di mana kreator literasi ini melibatkan seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Ngabang, terutama yang saat ini yang masih ada di sekolah adalah kelas 10 dan kelas 11. Ya. Literasi ini atau kreator literasi ini
dimaksudkan untuk bagaimana seorang siswa bisa membuat konten-konten Literasi ya. konten-konten literasi dan kemudian diunggah ke media sosial. Saya kemarin berencana menggunakan TikTok dan YouTube. Nah, itu nanti adalah pilihan siswa sendiri. Siswa mau pakai TikTok atau pakai YouTube. Kemudian proses pengerjaannya, Bapak Ibu, itu berkelompok ya. 5 sampai 10 orang boleh berkelompok. Upayakan seluruh siswa di kelas Bapak Ibu berperan aktif dalam hal ini. Pembuatan kontennya bervariasi Bapak Ibu, sederhana. Tidak perlu Bapak Ibu memaksakan anak harus ini begitu. Tetapi tinggal Bapak Ibu jelaskan kepada anak bahwa konten-konten yang mereka buat ini seperti misalnya ya, mereka praktik mengedit video, misalnya kalau dia desain komunikasi visualnya. Kemudian mereka uraikan langkah-langkahnya melalui video itu, mereka buatkan video. Atau anak agribisnis tanaman sedang menyiram tanaman, kan itu simpel sebenarnya, tetapi kenapa harus dilakukan penyiraman itu? Dan uraikan di situ langkah-langkah penyiraman yang baik seperti apa manfaat dan seterusnya. Itu mereka buat juga, divideokan juga, kemudian upload di media yang mereka pilih tadi. Misalnya juga tidak sebatas itu, misalnya pelajaran agama, khusus agama misalnya Pak Muslim ini wali kelas ya, praktik memandikan mayat, itu bisa divideokan ya. Itu adalah salah satu konten literasi. Atau ibu guru IPAS misalnya sedang menanam serai atau sirih di ban mobil itu ya, divideokan ya, divideokan seperti itu. Jadi itu yang harapan dari program ini adalah bagaimana kita menggali kemampuan berliterasi siswa-siswi kita dalam mensukseskan gerakan literasi. Terima kasih. Saya sangat tertarik dengan namanya konten literasi karena kita sekarang ini memang harus dituntut untuk menguasai apalagi di bidang teknologi, karena mau tidak mau kita menyesuaikan diri dengan perkembangan. Salam sehat selalu. Di sini terkait dengan literasi digital, sebenarnya Pak, kami dari mata pelajaran bahasa Indonesia itu sudah kami terapkan Pak, karena kami di dalam bahasa Indonesia itu ada teks prosedur yang pertama Pak.
teks laporan hasil observasi, dan semuanya itu sebenarnya bisa dan sudah kami laksanakan. Teks prosedur kemarin, contohnya misalnya kelas 11 TPSM A dan B itu sudah melaksanakan, mereka itu membuat konten video dan itu dimasukkan ke TikTok, Pak. Kemarin itu bagaimana cara memasang busi, melepas busi, kemudian cara memasang ban, melepas ban, itu sudah kemarin, Pak. Itu di kompetensi dasar teks prosedur. Nah, itu. Jadi maksud saya gini, Pak Alek, bagaimana kalau hanya usul saran saja ini, kita dari sekolah, pihak sekolah itu memang ada timnya untuk mengambil. Jadi sebenarnya punya saya kemarin itu ya hanya sia-sia karena hanya betul-betul hanya untuk kami sendiri saja, untuk guru mapel ya, walaupun memang saya separuh masukkan ke TikTok anak-anak, tapi mungkin alangkah lebih baiknya apabila semua TikTok itu hasil dari TikTok anak-anak, video anak-anak itu kita jadikan satu di TikToknya SMK. Selanjutnya ini akan berkelanjutan, Bapak Ibu. Karena ini adalah programnya Kementerian Pendidikan, itu Gerakan Literasi Sekolah, GLS ya, GLS. Itu berkelanjutan. Seperti itu Bu Oci. Kemudian untuk Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Tema, ya. Masalah tema jenis konten, ya. Kemudian idenya, dan seterusnya, serahkan dengan siswa sepenuhnya, ya, serahkan dengan siswa sepenuhnya. Kemudian kelompok, mereka kan harus kerjakan kelompoknya. Silakan pilih anggota kelompoknya sendiri, ya. Kemudian tadi pilih juga mau diunggah ke TikTok atau ke YouTube. Bapak Ibu tinggal menuntun saja. Karena ini kita akan menggali voice, choice, dan ownership-nya siswa ya. Ya. Kita akan menggerakkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kata Pak Muslimin ya. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Student agency. Ya, student agency ya. Itu tujuan ya agensi, tulisannya agensi. Ya, itu tujuan dari kurikulum Merdeka yang sekarang ini semua sekolah wajib melaksanakannya ya, SD, SMP, SMA, SMK. Oke. Selanjutnya untuk Pak Andi, terima kasih Pak Andi sudah menerapkan literasi. Dalam hal ini literasi digital juga. Itu juga tadi kendalanya belum terdokumentasi dengan maksimal ya. Ya. Terkait dengan feedbacknya untuk guru tadi katanya. Ya, apa feedbacknya? Sebenarnya GLS ini adalah salah satu program sekolah yang termanajemen ya. Termanajemen. Artinya gerakan literasi ini merupakan program sekolah yang harus ada dalam Renstra, rencana strategi sekolah. Ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya. Untuk feedback nanti kita diskusikan atau komunikasikan dengan manajemen sekolah Pak Andi. Seperti apa feedbacknya. Kemudian feedbacknya untuk siswa itu tadi. Andi tadi menanyakan, ini nanti untuk apa? Ya kan? Oke. Untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid tadi Pak Andi. Ya, salah satu caranya dengan program kreator literasi ini.
ya, dengan kreator literasi. Kemudian Pak Andi, untuk guru, saya yakin salah satu manfaatnya ketika guru menuntun ya, saya katakan demikian karena menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Kita ini hanya menuntun, kita tidak bisa membentuk anak sedemikian rupa, tetapi kita tuntun anak itu sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kemampuannya. Jangan kita tuntun anak, yuk kita masuk pintu sana. Tidak bisa. Kita harus menuntun anak sesuai dengan potensinya. Kemudian untuk Bu Wahidah, terima kasih Bu Wahidah. Memang latar belakang dari program yang saya sampaikan ini, mau tidak mau, itu memang harus ada tim kerja ya. Dalam hal ini mungkin nanti kolaborasi antara wakil kepala sekolah bidang siswaan dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya, karena ini terkait dengan pembelajaran juga ya. Pembelajaran, kita kan pembelajaran ada 3 ya, intrakurikuler, ekstra, dan kurikuler ya, ada 3 ya. Jadi ketiga itu harus ada dalam proses pembelajaran ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf telah menyita waktu Bapak Ibu dalam mengisi era pot hari ini. Semoga program yang saya canangkan ini dapat berjalan dengan kolaborasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, salam sehat tanpa obat. Berapa?